Selamat datang di video pembelajaran akuntansi 331. Silahkan dipilih. Halo Miss People, saya Diana Septianingrum, nomor absensi 9 dari kelas 331. Sebelumnya, terima kasih banyak loh sudah mengklik video pembelajaran mengenai perencanaan dan pengendalian. Oke, tanpa banyak basa-basi yang nantinya jadi basi, saya akan mulai dengan menjelaskan apa sih pengendalian dan perencanaan itu? Apa ya kira-kira? Check it out. Oke, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu tindakan menentukan tujuan organisasi, menentukan strategi secara menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana-rencana tersebut untuk menggabungkan dan mengoordinasi berbagai kegiatan. Atau perencanaan juga adalah suatu fungsi manajerial yang paling awal atau yang pertama dari tindakan yang diikuti oleh organisasi atau pengorganisasian dan leading atau kepemimpinan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, Miss People, sebelumnya saya sudah membahas mengenai perencanaan. Pasti Miss People sudah paham lah ya, udah dapat sedikit gambaran mengenai perencanaan itu kayak gimana. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pengendalian. Pengendalian adalah suatu kegiatan memantau pelaksanaan pekerjaan, apakah dalam pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan atau belum, dan membandingkan kinerja aktual, apakah kinerja ini sudah dilaksanakan sesuai rencana atau belum. Dan dalam pengendalian ini, manajer harus segera memperbaiki atau mencari solusi apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Oke, Miss People, tadi kan sebelumnya kalau perencanaan itu adalah fungsi manajerial awal. Nah, kalau pengendalian ini adalah fungsi manajerial terakhir, di mana dalam pengendalian ini manajer itu harus kayak memantau, memperhatikan untuk memastikan apakah si prosesnya ini sesuai dengan rencana awal tersebut, seperti itu. Oke, Miss People, dari pengertian atau penjelasan mengenai perencanaan dan pengendalian tadi, kita bisa simpulkan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan memulai pekerjaan dan pengendalian adalah suatu kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaannya, seperti itu, awal dan akhir. Nah, kalau kita ngomongin perencanaan dan pengendalian, dan kalau kita mahamin arti dari perencanaan dan pengendalian itu, kita pasti udah nangkep dong kalau misalkan pengendalian sama perencanaan ini tuh mereka berkaitan gitu kan. Karena kalau misalkan pengendalian tanpa perencanaan pasti bakalan kayak hancur, bakalan kayak amburadul, ambiar gitu kan. Nah terus kalau misalkan perencanaan tanpa pengendalian ya jadi apa gitu kan, bakalan jadi apa-apa. Oke, Miss People, tadi adalah penjelasan mengenai perencanaan dan pengendalian. Nah, kalian ingat ya, kalau misalkan perencanaan adalah awal dari fungsi manajerial dan kalau pengendalian adalah akhir dari proses pengendalian. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video yang saya buat. Oh iya, di next video teman saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai perencanaan dan pengendalian. Kalau kalian kepo, bisa di next. Tapi kalau misalkan kalian merasa kayak udahlah cukup, udah paham, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih, dan Miss People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss People, kenalin nama saya Muhammad Zidan Patria, biasa dipanggil Zidan, absen 23 dari kelas 331. Nah, tadi teman saya Diana kan udah ngejelasin nih, apa sih definisi dari perencanaan dan apa sih definisi dari pengendalian. Begitu pula dengan paparan-paparan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan nih,
lebih dalam mengenai apa sih ciri-ciri dari perencanaan, apa sih ciri-ciri dari pengendalian, dan begitu pula dengan hubungan antara perencanaan dan pengendalian itu sendiri. Mau tahu kelanjutannya? Check it out. Oke, yang pertama kita lihat dulu ciri-ciri dari perencanaan. Ciri-ciri dari perencanaan itu sendiri adalah satu, yaitu merupakan fungsi manajerial yang pertama atau fungsi manajerial awal. Ya udah jelas banget lah ya, dalam melakukan sesuatu itu pasti perencanaan itu yang pertama, nggak mungkin perencanaan itu yang akhir. Namanya juga rencana, pasti itu terdapatnya di awal atau yang paling pertama. Nah, yang kedua itu ada perencanaan itu harus mengenai masa depan atau tentang masa depan. Ini juga udah pasti teman-teman udah paham banget lah ya. Namanya itu suatu rencana pasti untuk mencapai atau untuk menggambarkan hal-hal yang ingin kita capai di masa depan nanti. Apa aja sih? Nah, tentunya rencana ini selalu menyangkut atau selalu mengenai tentang apa yang akan terjadi di masa depan atau bagaimana prediksi kita mengenai masa depan nanti. Terus yang ketiga itu ada tujuan dan sasaran yang ingin kita capai. Tentunya di masa depan nanti kita pasti mikir sih, apa sih yang ingin kita capai atau tujuan apa sih yang ingin kita terapkan ke diri kita sendiri. Nah, di perencanaan itu tentunya sudah harus ada. Pertama kali itu apa tujuan kita, apa sasaran kita nanti. Terus kita buat rencana bagaimana sih caranya untuk mencapai tujuan dan sasaran kita itu nanti. Nah, yang keempat itu ada pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin kita capai tadi. Bisa aja pengalokasian sumber daya itu bisa tentang sumber daya manusianya, bisa tentang sumber daya alamnya kalau misalnya di perusahaan, bisa SDM, SDA, dan juga pengalokasian waktu. Kapan sih seberapa lama kita ingin mencapainya atau seberapa sering intensitasnya kita melakukan hal tersebut atau mencapai hal tersebut. Jadi ada pengalokasian sumber daya, baik itu SDM, SDA, waktu, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada harus menyangkut tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah kita tetapkan di masa depan nanti. Jadi apa sih langkah-langkahnya, apa sih tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, atau apa sih langkah-langkah plan A-nya seperti ini, langkah-langkah plan B-nya seperti ini, dan lain-lainnya itu harus ada di rencana ini supaya jelas nantinya ketika kita melaksanakan kita tuh nggak bingung, kita udah tahu langkahnya, oh harus gini, oh harus gitu. Jadi seperti itu adalah ciri-ciri dari perencanaan. Ada 5 ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri pengendalian. Ciri yang pertama adalah pengendalian merupakan fungsi manajerial yang terakhir. Seperti yang udah dijelasin Diana tadi, kalau misalnya pengendalian itu merupakan fungsi manajerial yang terakhir. Tentunya dong, kita harus ada rencana dulu, perencanaan dulu, baru perencanaan itu dilaksanakan. Nah, baru yang terakhir kita lakukan pengendalian, yaitu sebagai fungsi manajerial yang terakhir. Terus yang kedua, ciri-ciri pengendalian adalah harus memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan perencanaan tersebut. Pastinya dong, ketika kita melaksanakan suatu perencanaan itu nggak mungkin mulus-mulus saja. Pasti itu ada tantangan, rintangan, ataupun hambatan-hambatan yang muncul. Nah, di sini nih, pengendalian berfungsi untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut dan mencarikan solusi-solusi sehingga permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan dan langkah-langkah kita dalam mencapai tujuan tersebut bisa berjalan kembali dengan mulus sehingga tujuan kita di awal tadi bisa tercapai. Nah, itu tadi. Terus yang ketiga, fungsi dari pengendalian adalah mengevaluasi fakta real di lapangan, hasil fakta real di lapangan, dan dibandingkan dengan tujuan yang sudah kita tetapkan di awal tadi pada saat perencanaan. Jadi kan ketika kita melaksanakan perencanaan itu dan itu sudah selesai, apa sih hasil real di lapangannya itu apa dibandingkan dengan tujuan atau sasaran yang kita inginkan di awal tadi di perencanaan. Apakah hasil tersebut sudah sesuai target dengan yang di sasaran tadi atau di tujuan awal tadi, ataukah bahkan belum melebihi target atau kurang, atau bahkan bisa melebihi target yang sudah ditetapkan tadi. Nah, begitulah 3 ciri-ciri dari pengendalian. Nah, selanjutnya maka saya akan menjelaskan tentang hubungan antara perencanaan dan pengendalian. Seperti yang udah dijelaskan, meskipun perencanaan dan pengendalian itu adalah 2 hal yang berbeda, tapi teman-teman semuanya, 2 hal ini memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat loh antara perencanaan dan pengendalian. Nah, apa sih hubungan tersebut dari perencanaan dan pengendalian? Check it out. Oke,
Jadi teman-teman semua, sebenarnya hubungan antara perencanaan dan pengendalian itu seperti check and balance gitu loh teman-teman. Pada intinya, kan sudah dijelaskan dari perencanaan itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan nanti. Serta bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang ada, baik itu SDM, SDA, waktu, dan lain-lain untuk bisa membantu langkah-langkah tersebut agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Nah, sementara pengendalian itu adalah bagaimana perencanaan tadi yang udah kita tetapkan tadi, yang udah kita pikirkan matang-matang tadi, pasti ketika kita lakukan atau kita laksanakan, pasti dong nggak mungkin mulus-mulus saja, atau nggak mungkin tahu-tahu udah nyampe aja ke tujuan. Pasti nggak seperti itu, pasti ada masalah yang muncul, ada rintangan, tantangan, hambatan, gangguan, dan lain-lain. Disinilah pengendalian itu gimana caranya bisa mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, sehingga masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik, dan langkah-langkah yang udah kita terapkan tadi itu bisa kembali berjalan mulus untuk mencapai tujuan kita. Jadi fungsinya itu seperti check and balance gitu teman-teman, yang pada akhirnya ketika kita sudah melakukan pengendalian pada saat ongoing, kita sudah mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, dan akhirnya di lapangan itu sudah selesai perencanaan tersebut, kita sudah mendapatkan hasil di lapangan. Nah, hasil di lapangan ini nantilah, fakta real yang ada di lapangan ini akan dibandingkan dengan tujuan atau sasaran yang kita tetapkan di awal tadi, dengan menggunakan fungsi pengendalian yang kedua ini, yaitu membandingkan antara hasil aktual atau fakta real di lapangan dengan tujuan awal yang telah ditetapkan di awal tadi pada perencanaan, seperti yang sudah saya jelaskan pada ciri-ciri sebelumnya. Nah, disinilah fungsi pengendalian kembali berperan. Apakah tadi yang fakta real di lapangan masih kurang dari target, ataukah sudah melebihi target, ataukah sudah sesuai target? Disinilah fungsi pengendalian mengidentifikasi hal tersebut. Jadi itulah merupakan hubungan antara perencanaan dan pengendalian. Sangat simpel kan? Pasti teman-teman dari sudah melihat penjelasan Diana tentang definisi dan ciri-ciri tadi, pasti sudah bisa langsung mengetahui keterkaitan antara kedua hal tersebut, dari perencanaan dan pengendalian. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan, dan jika ada lebihnya, semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Jangan kemana-mana dulu nih teman-teman amisku. Setelah ini, Farel akan memberikan nih contoh langsung atau studi kasus langsung yang terjadi di dunia nyata tentang perencanaan dan pengendalian. Untuk teman-teman yang penasaran, langsung aja ya, check it out. Dan untuk saya pamit undur diri teman-teman semuanya. Makasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MS People, perkenalkan nama saya Farel Ramanda Arif Fasya, absen 27, kelas 331. Nah, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan kan hal-hal tentang perencanaan dan pengendalian, dan sekarang mari kita lanjutkan. Timbul pertanyaan, apa sih contoh pengendalian dan perencanaan di kehidupan nyata itu? Bagaimana sih bentuknya? Kita mulai dari perencanaan terlebih dahulu. Contoh kecil perencanaan rutin ialah estimasi saldo kas harian perusahaan untuk 30 hari ke depan, yang dimana hal itu merencanakan pembelian ataupun penjualan investasi jangka pendek pada hari-hari tertentu, sehingga saldo kas berada pada rentan yang diinginkan. Sehingga di sini tuh kas-kas itu teratur, maksudnya tuh kayak terprogram, sehingga saldo kas itu sesuai apa yang kita inginkan. Lalu contoh perencanaan tidak rutin itu mencakup respon manajemen eksekutif terhadap munculnya pesaing utama yang baru, ataupun aturan pemerintah yang baru, ataupun teknologi yang baru. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata perencanaan itu melahirkan yang namanya 3 keputusan. 3 jenis keputusan, yaitu keputusan terprogram, keputusan setengah terprogram, dan keputusan tidak teratur. Sekarang kita lanjutkan ke contoh pengendalian. Oke, contoh pengendalian ini kita bisa klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu ada pengendalian inter, yang dimana meliputi hal-hal seperti pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan audit kontrol. Lalu yang kedua ada pengendalian ekstern. Pengendalian ekstern itu pengendalian yang berasal dari luar,
Contohnya ada pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh dengan masyarakat. Lalu yang ketiga ada pengendalian resmi, misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kantor pajak dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pengendalian konsumen, misalnya masyarakat atau konsumen melihat sendiri perusahaan tertentu melalui media massa cetak ataupun elektronik. Yang kalau misalnya kita bisa bilang seperti binomo gitu, kita ada yang investor, dia pengen investasi ke suatu perusahaan ataupun ke suatu organisasi, dan dia pasti akan melihat statistik di dalam aplikasi tersebut. Itu juga termasuk dalam pengendalian perusahaan.